berdoa. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu, ya Allah Roh Kudus. Engkau sudah menyertai kami, boleh tiba di jemaat-Mu, di jemaat Bakleng di tempat ini. Terima kasih Engkau sudah menghimpunkan kami, kaum Bapak di kelas Serantau Paul Barat. Melandasi akan ibadah kami pada saat ini, kami mau bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau terangi hati kami, Engkau berkati kami semua, beri kami hikmat bijaksana, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau memberkati untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Lembaga Alkitab memberikan judul Jalan Menuju Hidup. Ayat yang keempat. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya Ia tidak akan menyambar keturunan Yusuf bagaikan api yang melahap habis tanpa ada yang memadamkannya bagi Betel. Dan dikatakan berbahagia adalah kita oleh karena firman Tuhan yang hadir ke tengah-tengah kita pada saat ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Data itu buang, ampi tuo. Ya Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini ada tujuan-tujuan kita. Ya, ada yang akan kita capai. Entah itu dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga mungkin ada capaian-capaian kita untuk anak-anak kita. Ada begitu banyak harapan-harapan untuk anak-anak kita. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kitab Amos bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ukuran beriman seseorang kadang-kala itu dilihat dari rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, memberikan persembahan. Itu tidak salah, itu ukuran kita. Namun jangan sampai dalam kehidupan kita rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, berbeda dalam kehidupan kita dalam keseharian, bahwa apakah itu selaras? Kita datang gereja, kita datang bersekutu, apakah dalam kehidupan keseharian kita juga apa yang kita terima di gereja, apa yang kita terima dalam satu persekutuan itu juga berdampak di tengah-tengah kehidupan kita. Hal inilah yang terjadi di lingkungan umat Israel ketika kehidupan di dalam bait Allah justru berbeda dengan kehidupan di luar bait Allah. Ketika di gereja, ketika dalam persekutuan, kehidupannya sungguh-sungguh rohani. Tapi setelah keluar dari gedung gereja atau dari bait Allah, sebuah ratapan yang disampaikan Amos tentang keadaan Israel yang sedang mengalami kemerosotan iman. Ya, terjadi pergeseran, dan ini menjadikan Amos sungguh-sungguh sangat
menjadi pola hidup mereka. Bahkan yang mirisnya bahwa mereka mengganti Allah yang telah menolong, Allah yang telah memberkati dengan ilah-ilah atau dewa-dewa sebagai sumber kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan Amos hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Amos dipakai oleh Tuhan untuk melarang mereka pergi ke Betel, pergi ke Gilgal, ke Berseba untuk beribadah. Karena tempat-tempat ini dulunya adalah pusat ibadah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi sekarang telah menjadi simbol penyembahan yang tidak tulus dan mengalihkan hati pikiran mereka kepada Allah yang benar-benar mengasihi dengan Allah yang semu. Mereka kehilangan jati diri. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan di Israel juga hampir-hampir kita alami bersama-sama dalam kehidupan berjemaat kita. Banyak orang-orang yang tidak mau lagi datang beribadah. Entah apakah mereka tidak tertarik dalam peribadatan kita, atau banyak hal yang menghalangi mereka. Entah itu karena berbagai pekerjaan, kesibukan mereka, dan berbagai macam alasan-alasan yang tentunya sering kita dengarkan. Ya, saya percaya bapak-bapak yang hadir pada saat ini adalah bapak-bapak yang berperan dalam jemaat, dan tentunya juga punya kekhawatiran yang mendalam tentang kehadiran dalam beribadah dalam satu persekutuan. Nah, untuk itu Bapak yang dikasih, ayat 6 di sini mau mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita salah mencari hal dalam dunia ini. Firman Tuhan hadir di sini dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Data itu uang, ini itu. Ya, jadi ini luar biasa. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di sini Tuhan mau mengingatkan bahwa mencari Tuhan adalah jalan menuju kehidupan. Jika mereka tidak mencari Tuhan, Dia akan datang seperti api yang membinasakan keturunan Yusuf. Dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, dari ayat yang ke-6 bahwa akan ada penghukuman ketika kita melupakan Tuhan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup. Dan mencari Tuhan adalah kunci hidup. Dan mencari Tuhan berarti mencari kehendaknya di tengah-tengah kehidupan kita. Perenungan kita tadi dalam ibadah hari Minggu, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Satu perintah yang disampaikan, ya, satu perintah yang disampaikan untuk dilakukan, untuk dilakukan. Nah, firman Tuhan hari ini di tengah-tengah persekutuan kita kaum Bapak, saya mencoba mengambilnya dalam satu bahagian renungan harian di Gereja Toraja, bahwa dalam kehidupan kita ini kita diingatkan jangan sampai kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita melupakan Tuhan, maka akan ada kebinasaan dalam diri kita. Firman Tuhan di ibadah hari Minggu tadi, dalam ibadah kita tadi pagi itu mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mewujud nyatakan kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita dengan mengasihi sesama kita. Bahagian dari ketika kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mewujud nyatakan dalam kehidupan persekutuan kita, bahkan dimanapun kita berada. Dan ada beberapa contoh dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana seorang
ada 3 yang saya mau sampaikan dan masih banyak sebenarnya di dalam Alkitab. Yang pertama, Abraham. Kita tahu cerita tentang Abraham. Dia adalah pemimpin yang imannya tidak diragukan lagi. Dia terus mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan benar bahwa ketika kita mencari Tuhan, sekalipun berat banyak persoalan, Tuhan akan menguatkan dan Tuhan akan memberkati. Abraham punya iman yang luar biasa dan dia disebut bapa segala orang beriman. Hal yang tidak mungkin dimungkinkan karena dia terus percaya kepada Tuhan. Lewat di usia yang sudah lanjut, secara akal manusia tidak bisa mempunyai keturunan, tapi itu kuncinya dia terus mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nuh memutuskan bersama dengan seisi rumahnya, keluarganya untuk terus percaya kepada Tuhan. Walaupun lingkungan di sekitarnya hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, penghukuman akan dinyatakan, tetapi Nuh dengan iman yang sungguh terus percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan dari hukuman air bah. Dia taat atas perintah Tuhan. Dia disuruh membuat bahtera di atas gunung. Dia tetap menuruti apa perintah Allah. Lalu kemudian Zakaria bersama dengan istrinya Elisabeth sekian lama menanti kehadiran seorang anak, juga belum diberikan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia sampai dibuat bisu. Apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak, bapak-bapak yang dikasih. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian ia pun dikaruniai seorang anak. Yohanes lahir di tengah-tengah kehidupan. Jadi orang tua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sore hari ini kiranya kita boleh memahami dengan benar bahwa Tuhan tidak tertarik terhadap sebesar apa doa-doa kita, sebesar apa keaktifan kita, seberapa lama kita menjadi Kristen, tetapi Tuhan tertarik seberapa rindu kita mencari Tuhan dan melakukan firman-Nya yang kita dengarkan. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Beberapa contoh dari bapak-bapak dalam Alkitab ini menjadi contoh buat kita bahwa yang ketontong indah katutong lantak dan katuanka mulai masuk satu katuanka ketontong tasorong tu katuanka inang apa dulong ipong matua tu lagi pomerona. Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan menyertai, bahkan memberikan kekuatan di tengah-tengah menjalani kehidupan yang mungkin sangat sulit. Mungkin di antara kita orang tuaku dan saudara-saudaraku sedang menghadapi pergumulan hidup. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Ya. Tetapi kita mau diingatkan bahwa carilah Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Dan ketika engkau mencari Tuhan, lakukanlah perintahnya. Kasihi sesamamu. Karena ketika kita mengasihi sesama kita tanpa melihat mereka dari mana, maka pada saat itu ketika kita mengasihi, saat itu jugalah kita sedang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bukan hanya kita pikirkan, bukan hanya dirasakan, tetapi harus dilaksanakan supaya kita mendapat hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong memberkati kita semua untuk lebih jauh memahami firman Tuhan ini, terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan, ketika kita mencarinya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin firman Tuhan.
Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nats persembahan yang berada dari Mazmur 25 ayat yang ke-21, bahwa ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi PPD 146, bahwa persembahan dalam terima Tuhan. Mari kita satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau telah memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman. Hari ini kami diingatkan untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga mau diingatkan terus melakukan kehendak Tuhan. Tidak hanya dipikirkan dan dirasakan, tetapi ada tindakan nyata yang akan kami lakukan menjadi satu tanda iman kami atas timpah kasih Tuhan kepada kami yang sudah menebus dan mengasihi kami. Ya Allah Roh Kudus, Engkau berkati kami semua, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami akan tetap kuat, kami akan terus mencari Tuhan, sekalipun begitu berat yang kami alami. Kami mau diteguhkan bahwa ketika kami mencari Tuhan dalam hidup kami akan dikuatkan, kami akan disertai, bahkan kami akan diberkati oleh Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam ibadah bulanan PKD Klasis Rantai Papua Barat pada saat ini, hamba-Mu menaikkan doa bermohon kepada Engkau terus memberkati persekutuan kami ini. Engkau yang akan menolong memberkati kami semua untuk terus mencintai persekutuan ini. Sekalipun Tuhan kami tidak seberapa, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir dalam setiap persekutuan kami. Untuk itu terus berikan semangat bagi kami yang boleh hadir, supaya kami juga tetap boleh mencintai persekutuan ini, membawa kehidupan pengurus PKB Klasis Rantai Papua Barat. Engkau karuniakan hikmat bijaksana, kesabaran bagi mereka semua di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah Klasis Rantai Papua Barat. Ada begitu banyak tantangan,
kami yakini bahwa oleh tuntunan Roh Kudus mereka akan kuat. Oleh karena Allah sendiri yang memilih dan menetapkan mereka, dan kami yakini bahwa Allah sendiri yang akan menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu di jemaat Bak Lele di tempat ini menjadi tuan rumah. Engkau memberkati mereka semua dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di sore hari ini, menjadi satu bahagian tanda iman yang mereka mau nyatakan. Juga Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi semua kaum Bapak di jemaat-jemaat kami. Engkau sendiri ya Allah Roh Kudus yang akan memberi hikmat pengertian bagi mereka, supaya pada waktu-waktu mendatang mereka juga boleh merindukan persekutuan seperti yang kami lakukan saat ini. Berdoa juga ya Bapa dalam kerajaan sorga, jikalau ada kaum Bapa yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, Tuhan Engkau pulihkan dan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan kuatkan dan hiburkan, sehingga mereka terus berpengharapan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Bapa, Engkau yang akan terus memberkati hamba-Mu di tengah-tengah jemaat di sini, Bapak Pendeta Yunus Manti, dalam tanggung jawab pelayanan dalam jemaat, dalam keluarga. Biarlah hikmat bijaksana Tuhan anugerahkan. Pun Tuhan kami juga berdoa untuk panitia HUT PKB yang sudah terbentuk dan akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Engkau yang akan memberkati mereka ya Bapa. Biarlah tanggung jawab yang diberikan sebagai panitia secara khusus jemaat penghimpun jemaat Lengko, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong mereka semua. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan persekutuan kami ini kami serahkan kepadamu. Engkau yang akan terus memberkati, bahkan pengurus PKB dalam program-program yang akan diangkat ke depan. Engkau juga yang akan menyertai seluruh pengurus sehingga semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dalam persekutuan kami ini kami membawa tanda iman kami sudah memberi persembahan menjadi tanda iman. Engkau berkati ya Bapa, agar boleh dipakai dalam persekutuan kami dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa, ampuni segala dosa kami dan terima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya tutup kita setelah kebangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita menyanyi dari CKJ 282 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang penuh. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang penuh. Ubahlah hatiku dan
Orang tua saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah mencari Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau akan hidup. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Atas pertemuan kita dalam beribadah diucapkan terima kasih. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.